Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam kitab Matius pasal 9. Kali ini kita mengambil ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang menarik di sini, ketika Yesus melihat orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus ketika lihat orang banyak gak tergerak untuk foto selfie. Seperti hari-hari ini kalau orang udah mau mengerjakan sesuatu, lihat orang banyak pasti pengen foto selfie. Tapi Yesus begitu lihat orang banyak, dia tergerak oleh belas kasihan terhadap masalah orang-orang tersebut. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah kemampuan atau keinginan yang kuat untuk meringankan beban orang lain. Belas kasihan adalah keinginan yang kuat untuk menolong orang lain. Yesus adalah teman yang sangat berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar. Lelah yaitu mereka yang miskin, yang susah, yang letih, dan yang sakit. Sedangkan terlantar yaitu mereka yang tidak punya pemandu atau tersesat, kehilangan pegangan hidup, kehilangan pimpinan. Amat disayangkan kehadiran para ahli Taurat pada waktu itu harusnya meringankan beban mereka, harusnya menolong mereka, harusnya memberikan kelegaan kepada mereka. Tapi justru kehadiran Pak ahli Taurat membuat mereka tambah susah. Mereka pada tahu firman Tuhan, mereka sangat kuat dalam kedalaman tentang kebenaran. Mereka justru membuat orang tambah sengsara dengan menjejelin gagasan-gagasan kosong. Membebani mereka dengan tafsiran-tafsiran Taurat yang aneh-aneh dan menyesatkan mereka ke dalam banyak kesalahan. Nah, ini bedanya spirit ahli Taurat dan spirit Yesus. Spirit ahli Taurat ada seseorang mengorbankan orang lain demi kepentingan yang tercapai. Sedangkan spirit Yesus ada seseorang mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain tercapai. Lihat Yesus, dia korbankan dirinya agar kita diselamatkan, agar kita bisa mengalami kelegaan. Tapi ahli Taurat, dia lihat orang, dia selalu punya tujuan adalah untuk kepentingan pribadinya. Jadi tolonglah, kalau nggak bisa menolong, jangan merongrong. Kalau nggak bisa membantu, ya jangan jadi batu sandungan. Kita ini udah nggak bisa bantu, ngomongin orang, nggak nyumbang malah jelek-jelekin orang. Udah tutup mulut aja kalau nggak bisa buat apa-apa, daripada hidup kita malah terima dosa yang lebih besar lagi. Belajar di sini memiliki spirit Yesus yang selalu punya kerangka berpikir, bukan apa yang orang lain bisa lakukan padaku, tapi apa yang aku bisa lakukan terbaik bagi orang itu. Itu sebabnya kenapa Yesus bisa membunuh benih negatif dalam dirinya. Kenapa ketika Yesus diludahi gak sakit hati, gak balas dengan ludah. Ketika dia dipukul gak balas dengan pukul. Karena dia punya kerangka berpikir, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Aku datang ke dunia ini bukan untuk diberkati, melainkan memberkati. Aku datang bukan untuk diampuni, melainkan mengampuni. Aku datang bukan untuk ditolong, melainkan menolong. Jadi dia gak pusing dengan orang-orang yang punya masalah dengan dirinya, karena dia punya tujuan adalah membantu. Berarti hal yang sama yang kita bisa lakukan, bagaimana untuk membunuh benih negatif dalam diri kita dengan kerangka berpikir. Kita ada di tempat pekerjaan, kita ada di rumah tangga, kita ada di lingkungan. Mari punya kerangka berpikir yang sama, yaitu bukan apa yang orang lain bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Mari kita yang ada di rumah tidak lagi berpikir apa yang suami, apa yang istri bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat pasangan kita. Mari kita yang ada di rumah tidak lagi berpikir
apa yang orang tua bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat orang tua kita. Kita di tempat bekerja tidak berpikir lagi apa yang pimpinan bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat pimpinan perusahaan di mana kita bekerja. Sebagai pemimpin tidak lagi berpikir apa yang pegawai bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat pegawai kita. Kita ada di bangsa ini tidak lagi berpikir apa yang pemerintah bisa lakukan pada kita, tapi apa yang kita bisa lakukan terbaik buat pemerintah kita. Don't ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan pernah berpikir apa yang pemerintah bisa lakukan pada kita, tapi berpikir apa yang kita bisa lakukan terbaik buat bangsa dan negara kita. Hal inilah mendasari kenapa kami kembali ke Indonesia. Karena kami berpikir bahwa siapa lagi kalau bukan kita sebagai putra-putri Indonesia yang menolong bangsa kita sendiri. Orang luar kalau bantu negara kita bisa angkat kaki kamar saja, tapi kita lah putra-putri bangsa sendiri yang harus buat sesuatu. Bagi orang Yahudi 24 jam 7 hari mereka berdoa tiap ratapan. Yang pertama untuk meminta Mesias datang. Yang kedua untuk meminta agar bait Allah dibangun kembali. Yang ketiga meminta supaya seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dunia bisa kembali ke bangsanya, bisa menyalurkan berkat untuk membangun negaranya. Kita harus punya spirit nasionalis patriot yang kuat. Dalam kondisi seperti ini mari kita berjuang supaya kita tidak lagi menularkan COVID, supaya kita tidak lagi justru hidup untuk diri sendiri, tapi kita bisa buat sesuatu bagi sesama. Dan yang menarik kalau kita berpikir apa yang kita bisa lakukan buat orang lain, tidak berpikir apa yang orang bisa lakukan pada kita. Ketika orang melukai kita, kita tidak mudah sakit hati. Lihat Yesus. Ketika Yesus habis baru saja berdoa di Taman Getsemani, didatangi oleh 3 kelompok besar, disergap Al-Farisi, Ahli-Taurat, Imam-imam Saduki, dan juga tentara Romawi. Mereka semua menudingkan kesalahan pada Yesus. Melihat kejadian demikian, seorang murid Yesus berapi-api, bernama Petrus tidak bisa terima. Gurunya dimaki-maki, segera dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi. Melihat kejadian demikian, Yesus tidak memberikan tepuk tangan kepada Petrus karena membela gurunya. Melainkan Yesus menegur Petrus dengan keras. Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Kenapa? Kalau nggak dimasukin pedangnya, takutnya telinga disebeli copot lagi. Tapi yang Yesus lakukan setelah menegur Petrus, dia lakukan adalah dia ambil telinga yang lepas tersebut oleh pedang, dan kemudian dia tempelkan kembali. Dia sembuhkan orang yang maki-maki Yesus. Satu gambaran, kalau mengampuni itu bukan sekedar sebatas di perkataan. Kalau mengampuni harus bisa disertai dengan perbuatan. Karena mengampuni sebatas perkataan itu cuma 50% pengampunan. Tapi mengampuni yang disertai dengan perbuatan itu namanya 100% pengampunan. Jadi kita gak bisa menghalangi burung terbang di kepala kita, tapi kita bisa mencegah agar burung jangan bersarang kepada kita. Betul, kita gak bisa menghalangi burung terbang, tapi amat disayangkan kalau burung sampai bersarang di kepala kita. Artinya kita gak bisa menghalangi orang ngomongin kita, nyakiti kita, orang melukai kita, karena itu haknya. Tapi kita bisa mencegah agar pahit jangan bersarang di hati kita dengan kerangka berpikir apa yang kita bisa lakukan yang terbaik buat mereka. Ketika kita bisa menolong musuh kita dengan belas kasihan, berupaya kuat untuk meringankan beban mereka, maka bukan sekedar mereka disembuhkan, tapi kita juga dipulihkan. Bukan sekedar mereka diberkati, tapi kita boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Saya rindu kita semua bisa jadi berkat buat banyak orang. Live a better life. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.